Sekarang akan kita ambil contoh aplikasi hukum Gauss. Yang kedua, khususnya adalah dengan mengambil simetri bidang datar, ya, flat horizontal plane, gitu, simetri. Yang kedua, nah, katakanlah misalnya kita mempunyai sebuah bidang ya, bidang ini sebetulnya luasnya tidak terbatas, ya. Jadi luas sekali gitu, tapi ini saya gambarkan sebagai bidang datar. Nah, pada konduktor bidang datar yang luas ini ingin saya beri muatan, ya. Saya beri muatan dengan kerapatan. Muatannya itu sigma, itu sama dengan Q per A. A-nya adalah luas bidangnya. Jadi ini satuannya adalah coulomb per meter kuadrat. Sekali lagi, muatan ini uniform di semua bidang ini. Jadi per meter persegi muatannya itu sama di semua tempat bidang ini. Kemudian kita ingin tahu berapa muatan di sembarang titik di sekitar bidang datar ini. Ya. Katakanlah titik tersebut jadi sama dengan kita ingin mengetahui sembarang titik baik di dalam bola maupun di luar bola. Nah, ini sembarang titik, misalnya ini titiknya ini adalah di sini. Ini berjarak dari permukaan bidang. Ya. Maka kita bisa membuat permukaan Gauss-nya atau itu berupa seperti ini. Ya. Jadi ini juga ke bawahnya juga panjangnya adalah D. Jadi ini adalah permukaan Gauss-nya yang berupa permukaan tertutup, ya, closed surface. Ya, ini silinder tertutup permukaannya. Ada 3 kondisi yang
harus kita perhatikan kalau kita ingin mengetahui vektor medan listrik di titik yang di sini nih. Kondisi pertama adalah adanya dua permukaan, yaitu permukaan ini dan permukaan di bawah ini, permukaan lingkaran ini dan ini. Dan yang kedua adalah adanya permukaan vertikal dengan bidang. Kalau ini permukaan pertama ini adalah sejajar dengan bidang, ini permukaan ini adalah permukaan yang vertikal dengan bidang. Dan kondisi yang perlu diperhatikan lagi bahwa kedua permukaan yang sejajar dengan bidang ini berjarak D. Mengenai jarak yang sama ini, Anda bisa secara intuisi mengetahui kalau distribusi muatan yang ada di bidang ini adalah homogen, maka vektor medan yang melalui bidang ini itu besarnya sama dengan vektor yang melalui bidang yang berjarak D yang sama persis dengan yang bidang di atas. Cuma mungkin arahnya beda. Ya. Jadi kalau kita mengaplikasikan permukaan Gauss seperti ini, maka muatan yang kita perhatikan itu hanya ada muatan yang di sini saja. Nah, akibat dari muatan yang itu, maka tidak ada vektor medan yang menembus bidang vertikal. Tidak ada yang menembus bidang vertikal. Atau medannya adalah 0 untuk bidang yang vertikal. Hanya dua bidang ini yang diakibatkan adanya muatan yang ada di sini. Nah, kalau kita hitung dengan mengaplikasikan persamaan Gauss atau hukum Gauss kan kita menghitung integral untuk lintasan tertutup dari E dot dA. Ini sama dengan G per epsilon 0. Ya, G-nya adalah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup ini. Nah, permukaan tertutupnya itu yang ditembus oleh muatan itu adalah hanya dua ini. Masing-masing nanti adalah tegak lurus. Sehingga nilai dotnya ini, kosinusnya ini adalah 1. Ya, jadi paralel. Maksudnya yang tegak lurus adalah dA-nya, dA. Jadi sini ada dA dan dA ini sejajar dengan E. Sehingga nilai kosinusnya itu
cos 0 itu sama dengan 1. Demikian juga yang di bawah sini ada dia juga. Jadi saya kalau ingin menghitung ini, ya sama hanya mempunyai dua permukaan ini. Jadi saya bisa menuliskan bahwa hasil integral ini adalah 2A atau ya 2EA ini sama dengan I dibagi epsilon 0. Nah, kalau kita substitusikan nilai I ini terhadap rapat muatan ini, sigma ini, maka 2EA itu akan sama dengan sigma A dibagi epsilon 0. Dan E itu sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Jadi medan yang diakibatkan oleh permukaan atau bidang yang sangat luas dengan distribusi muatan homogen sigma, yaitu Q per A, maka medannya adalah sigma per epsilon. Maaf, ini ada duanya. Ini duanya. Jadi di sini ada 2. Anda perhatikan di sini bahwa E-nya itu tidak bergantung jarak D. Apakah dia dekat dengan bidang atau jauh, maka E-nya adalah sigma per 2 epsilon 0. Jadi kalau kita mempunyai itu bidang itu, kita tuliskan sebagai berikut. Kita lihat dari sisi yang sini aja. Misalnya ini diberi muatan positif, maka medan listriknya adalah ke sana, E, dan di bawahnya adalah bawah, yaitu E juga. Tapi kalau misalnya medannya itu diberi muatannya adalah negatif, di sini saya beri muatan negatif, maka ya saya gambarkan di sini saja, arah medannya adalah menuju bidang, yang di bawah juga menuju bidang gitu. Ya, ini juga E, ini juga E. Nah, masing-masing ini E-nya ini adalah besarnya adalah sigma dibagi 2 epsilon 0. Demikian juga yang di sini, yang di sini ini. Ini juga sigma dibagi 2 epsilon 0. Ingat, ini berlaku ya kalau ini luasnya adalah sangat luas sekali. Maka besarnya E adalah itu, sigma dibagi 2 kali epsilon 0.
Nah, sekarang kita ingin memanfaatkan besaran E ini, tapi kalau saya mempunyai dua bidang yang sejajar, saya gambarkan saja bidangnya itu dalam bentuk dua dimensi aja. Jadi gini, ini bidang satunya, muatannya beda. Yang satu, yang atas ini adalah plus sigma, yang ini minus sigma, yang bawah. Nah, jarak antara dua bidang ini adalah D. Nah, saya ingin tahu medan di sekitar dua plat yang sejajar ini. Baik di atas, di sini, tengah, maupun di bawahnya. Ya, tentu saja kita akan menggunakan prinsip superposisi dari vektor. Ya. Oke, misalnya kita perhatikan dulu yang bermuatan positif. Ya. Saya beri biru aja. Jadi untuk yang muatan positif ini dulu, bidang ini. Itu ada E yang arahnya ke sana. Kemudian di sini ada E yang arahnya ke sini. Dan di sini oleh karena bidang bermuatan positif ini juga ada E yang arahnya ke sini. Besarnya masing-masing ya sama tadi ini sigma dibagi 2 epsilon 0, yang di sini adalah sigma juga dibagi 2 epsilon 0, yang ini sigma dibagi 2 epsilon 0. Kemudian yang muatan negatif yang bidang ini. Jadi bidang ini ada E yang menuju ke sini, ke bawah juga. Ini adalah sigma dibagi 2 epsilon 0. Kemudian yang di bawahnya ini ada sana, ya, menuju karena dia muatannya negatif, 2 epsilon 0 juga. Nah, yang di sini, di atas ini, itu menuju muatan negatif di sini. Jadi di sini ada gini, E yang arah. Demikian dengan besarnya sigma dibagi 2 epsilon 0. Nah, dengan demikian kita mudah menjumlahkan secara superposisi ini sama besar. Ya. Jadi di sini E-nya sama dengan 0. Nah, di sini sama besar tapi arahnya sama. Nah, makanya di sini adalah E-nya itu sama dengan sigma dibagi epsilon 0 saja. Yang di sini juga berkebalikan, saling meniadakan dengan besaran yang sama. Ya. Di sini E-nya juga
sama dengan 0. Jadi itu hasil yang sangat bisa dimengerti. Jadi garis medannya kalau kita gambarkan di sini pada dua plat yang bermuatan berbeda tersebut. Ini positif, ini plat negatif, maka garis medannya ya seperti ini. Jadi hanya satu arah dari atas ke bawah, yang atas positif, yang bawah negatif.